Ada hal yang lucu dari komentar Guru Gembul, Juma, Felix Xiao, dan banyak lagi apologet-apologet Islam yang berusaha menafsirkan Alkitab. Salah satu yang lucu adalah ketika dia mengatakan ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman itu bagaimana membaca atau menafsirkan Alkitab. Kalau menafsirkan Alkitab, ya harus memahami bagaimana cara menafsirkan. Alkitab atau Bible itu disebut ya firman Tuhan karena kitab-kitab itu membuktikan dirinya firman Tuhan. Maka kalau kitab-kitab itu membuktikan dirinya firman Tuhan, maka tidak ada pertentangan satu kitab dengan kitab lainnya. Jadi tidak mungkin ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, bagaimana cara memahaminya? Yang pertama adalah, kalau kita ingin menafsir Alkitab, mesti mengetahui kronologisnya. Jadi, yang pertama adalah, susunlah kitab-kitab itu dari tahun ke tahunnya, bacalah pengantarnya, ya, baca pengantarlah kitab-kitab itu. Terus baca tema-temanya semuanya, kemudian carilah tema tertentu yang ingin dibahas. Apa kata Alkitab dengan tema tertentu? Misalnya ingin bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Dan pertanyaan begini, apakah Yesus adalah Tuhan? Nah, maka kemudian carilah, misalnya kita ingin lihat dari kitab-kitab di dalam Alkitab, atau kita membuat bagian tertentu. Bisa saja. Yang pertama misalnya kalau kita mau lihat, karena Yesus adalah Tuhan adalah dari Injil. Nah, kitab Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan fakta Injil. Nah sekarang kalau gitu kita ingin menjelaskan Yesus Tuhan lewat fakta Injil. Maka susunlah dari fakta Injil Matius, Markus, Lukas. Misalkan di sana dilihat apa indikatornya yang bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka yang pertama adalah, yang paling penting adalah sifat-sifat yang hanya ada pada Allah dan tidak ada pada yang lain. Kalau Yesus memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah, ya, tidak pada ada yang lain, maka Yesus adalah Allah. Nah, cobalah cari di situ. Cari apa sifat-sifat Allah? Kemahatawan. Yesus Maha tahu. Apa sifat-sifat Allah? Kemahakuasaan. Apa sifat-sifat Allah? Maha hadir. Oh, waktu jadi manusia, apakah Yesus tidak hadir? Yesus hadir, dia tahu, tapi dia tidak memanifestasikannya, ya, tidak menunjukkannya, karena dia membatasi diri waktu mengambil tubuh manusia. Dia tetap Allah, seperti itu ya. Maka itu ketika dia mengambil tubuh manusia, dia tidak berdosa, ya. Ya, kealahan dan kemanusiaannya tidak bercampur, bukan 50% Allah, 50% manusia, bukan, tidak terpisah gitu ya, ya, kesatuan gitu. Tapi bisa dibedakan ya begitu, seperti itu ya. Jadi dia tidak menampakkan kealahannya, tapi dia membatasi dirinya waktu mengambil tubuh manusia. Jadi sifat-sifat manusia yang dia tunjukkan, keterbatasannya gitu. Waktu jadi tubuhnya kan bisa tidak hadir begitu, seperti itu. Berarti kita bisa menyusun, itulah namanya membuat doktrin. Nah, apa yang disebut data? Nah, yang disebut data itu gunakanlah kalau di penelitian Kristen itu ada namanya word study, ya, studi kata. Kristen itu sudah sangat lengkap penafsirannya. Kalau orang belajar kitab sungguh-sungguh itu jelas. Jadi buat word study. Nah, dari word study itu bisa dilihat kata-kata itu di mana saja munculnya, dalam bentuk apa, artinya apa, semua ada. Terus susunlah secara sistematis. Dan kemudian disimpulkan, maka adakan dengan jelas Yesus adalah Tuhan. Jadi jelas sekali tentang itu. Kemudian ajaran Paulus. Nah, ini kadang-kadang lucu, ajaran Paulus, ajaran Yesus ya. Jadi kalau bicara ajaran Yesus, ya semua ajaran Alkitab itu ajaran Yesus. Karena Yesus adalah firman, ya. Seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh Paulus ya firman, ajaran Yesus. Nah, kemudian kita ingin membuktikan sekarang bagaimana kita menganalisis ajaran Paulus. Kalau kita membuat tentang teologi Paulus, maka artinya adalah
kita menyusun ajaran-ajaran Paulus, tapi katakan lihat bahwa kitab-kitab di dalam Alkitab itu tidak bertentangan. Maka itu kumpulkanlah kitab-kitab Paulus secara kronologis, ya. Misalnya kalau kita melihat misalnya dari mulai Galatia, 1, 2 Tesalonika, Korintus, 1 Korintus, kemudian Roma, ya. Surat-surat itu bisa dipahami dengan membaca ini, apa? Nah, itu ya, seperti itu. Surat penggabalan juga bisa dipahami dengan memakai apa namanya? Prinsip-prinsip dari teologi Paulus itu. Seperti itu. Dan kemudian buatlah tema apa yang ingin dia tahu tentang Tuhan. Sama juga seperti itu. Jadi lihat dalam ayat-ayat itu bagaimana Paulus menjelaskan Yesus adalah Tuhan, ya, seperti itu ya. Dan tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Di Paulus juga mengatakan pengampunan dosa hanya dalam Yesus. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Berarti kalau Yesus memiliki sifat Allah, apakah dia Allah? Iya, dia Allah. Seperti itu. Itu mudah saja, tidak ada pertentangan. Demikian juga yang lain, ya. Kemudian bagaimana dengan ajaran Yohanes gitu ya. Nah, Yohanes kan ada kitab Injil Yohanes. Tapi di Kristen jelas kitab Injil Yohanes itu menjelaskan fakta Injil. Jadi keyakinan Kristen ngerti Alkitab itu jelas. Jadi kalau baca Alkitab jangan tafsir sembarangan. Nggak tafsir mau-maunya kita. Jadi kalau baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, baca juga Yohanes yang menjelaskan fakta Injil itu. Nah, seperti Injil. Nah, seperti itu ya. Demikian juga kemudian baca juga yang lain-lainnya. Itu kepada fakta Injil itu. Jadi semua terkait, tidak ada. Dan kemudian bagaimana dengan kejadian-kejadian dari kejadian? Bisa semuanya. Itulah sebabnya menafsirkan Alkitab itu perlu kerja keras, perlu kepakaran. Dan memang pada awalnya juga begitu. Masa orang jadi pakar Bible nggak perlu belajar, asal-asal saja? Jadi dokter aja belajar, terus jadi tokoh agama nggak belajar kan lucu, bisa kacau balau dunia ini, seperti itu ya. Tiba-tiba ada agama lain menjelaskan agama lain, kan kacau balau itu. Nah, seperti itu ya. Jadi Felix Xiao itu waktu menjelaskan tentang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, dia tahu dari mana? Ya, teologinya siapa? Dia kan nggak berhak menjelaskan itu. Dia tanya dong dengan orang-orang Kristen kalau ingin tahu, ya. Demikian juga kalau saya ingin tahu Al-Quran, saya tanya teman-teman Muslim. Saya nggak berani menafsirkannya, apalagi menafsirkan dengan pakai netral. Ya nggak bisa, karena semua wahyu itu dinyatakan atau diberikan pada ruang dan waktu. Bagaimana Anda mengambilnya bebas dari ruang dan waktu, itu kan lucu. Ya. Tidak ada teologi yang lahir juga, demikian yang di ruang hampa. Demikian juga pengembangan teologi-teologi, usaha-usaha membangun doktrin itu tidak di ruang hampa. Jadi ketika kita membaca penelitian-penelitian sebelumnya, hasil-hasil sebelumnya, mesti lihat juga konteksnya ada. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Itulah sebabnya menjadi tokoh-tokoh agama ya tidak gampang gitu. Nah, banyak orang yang jadi tokoh agama tapi malas belajar. Mengambil gelar-gelar tentang agama tapi malas belajar. Dan menurut saya dia menghina dirinya sendiri. Ya. Karena untuk menjadi tokoh agama itu berarti dia dedikasi. Belajar sungguh-sungguh, jujur, tulus, belajar hidup benar. Jangan bohong terus gitu ya. Kalau bohong terus kan bahaya. Tuhan itu tahu gitu ya. Kasihan juga agama itu memuliakan Tuhan dan memuliakan sesama. Kalau kita membohongi orang lain dengan alasan agama tetap juga merupakan kebohongan. Jangan pikir ngebohongin atas kebenaran itu menjadi benar, tidak. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sekali lagi bahwa ajaran Paulus dengan ajaran Yesus tidak ada bedanya dengan ajaran lain. Karena semuanya adalah firman. Yang disebut firman itu adalah Yesus. Firman Yesus itu. Firman yang menjadi manusia. Ya. Allah anak itu. Ya. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau sampai perbedaan, gimana cara membedakannya? Masa Anda menentukan perbedaan? Manusia bisa menentukan wahyu. Nggak logis lah. Wah, harusnya begini. Ya nggak bisa. Ya. Seperti kau ini kan menyuruh mengevaluasi Alkitab. Gimana caranya firman Tuhan kau dievaluasi? Sehebat apa sih dia itu? Apalagi tidak punya latar belakang teologi yang bagus. Tapi sembarang bicara. Itulah sebenarnya bisa dikatakan, yang dikatakan itu hoax. Ya. Karena dia tidak bisa, kalau saya menguji dia, pasti dia tidak akan sanggup. Ya. Karena dari cara bicaranya saja saya sudah tahu. Dia tidak punya pemahaman teologi yang baik. Karena itu saya sarankan, ya, di Konstantia nggak usah lah
cari spekulasi-spekulasi. Lebih baik kita mencari yang benar, melakukan yang benar. Menghormatilah. Begitu banyak agama-agama itu sudah memberikan kemuliaan Tuhan, kebaikan. Mengapa kita yang berani belum buat apa-apa sudah berani seperti itu? Ya, saya sendiri yang dipanggil melayani begitu lama, nggak berani saya sembarangan seperti itu. Demikian juga kepada teman-teman Muslim, teman-teman agama Buddha, saya nggak berani sembarangan. Karena saya percaya ya kebenaran itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan memberikan kebenarannya kepada mereka, saya pasti belajar. Ya, saya belajar dari banyak agama-agama. Karena itu saya tidak mau menghukumnya. Bahkan dari aliran kepercayaan saya belajar. Saya buat penelitian di Sunda Wiwitan, Sukabumi. Saya tinggal di sana bersama-sama mereka. Saya mengagumi cara-cara mereka, kebaikan mereka. Yang saya belajar. Saya percaya itu ada Tuhan di sana. Yang membuat mereka memilih nilai-nilai baik itu. Kan pernyataan Tuhan kan, atau Tuhan menyatakan dirinya kan bisa berbagai macam cara. Jadi jangan kita katakan hanya kita yang mendapatkan firman Tuhan. Nggak bisa. Ya, Tuhan itu kan berdaulat atas dunia ini. Kalau Tuhan tidak berdaulat atas dunia ini, dunia akan hancur. Ya. Tapi karena Tuhan berdaulat atas dunia ini, dunia tidak hancur. Nah, kita mesti menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghormati sesama manusia, menghormati agama. Nah, dengan demikian, kita beragama juga dengan sejahtera, dengan sukacita. Kita tidak didorong oleh ketakutan-ketakutan. Ada loh nurani itu. Jadi, tapi memang betul, ketika hati nurani kita tidak kita buka kepada kebenaran, maka dia akan menjadi kotor. Bukalah hati nurani itu dengan kebenaran, supaya hati nurani itu bisa menghakimi apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Kalau tidak, ya kita akan menjadi orang yang jahat itu. Tapi saya berharap tidak demikian terjadi. Saya berharap para debater, para apologet agama ya bisa menyejukkan Indonesia. Ya, untuk menghadirkan perjumpaan agama-agama, kerukunan beragama dengan pemerintah, agama-agama, dan juga internal agama.